Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ummahat dan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Panduan Amal Sehari Semalam, karya daripada Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan juga istri beliau Ummu Ihsan, hafizahumallahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan halaman yang ke-49, yaitu terkait tentang adab dan sunnah berzikir. Ya, sampai sini ya Bu ya. Adab-adab dan sunnah-sunnah berzikir. Di sini penulis hafizahullah ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya di antara adab dan sunnah dalam berzikir kepada Allah Jalla wa'ala yang perlu diketahui setiap hamba adalah yang pertama, yaitu memperbanyak zikir dalam setiap keadaan. Yang pertama, di antara adab dan sunnah berzikir ialah memperbanyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap keadaan. Beliau melanjutkan penjelasannya. Beliau mengatakan bahwasanya zikir adalah amal yang paling utama. Dan ini sudah beliau jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kenapa zikir dikatakan sebagai amal yang paling utama. Kemudian ia juga merupakan penutup bagi kekurangan ibadah-ibadah lainnya, baik sebagai penutup kekurangan dalam qiyamul lail atau salat malam, dan juga sebagai penutup kekurangan dari berpuasa pada siang hari. Dan ini ditunjukkan dengan dalil dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Jalla wa'ala memuji hamba-hambanya yang melakukan ibadah qiyamul lail. Allah katakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang di waktu malam hari sedikit sekali tidur. Dia habiskan waktunya untuk melakukan ibadah salat malam.
Lalu setelah itu Allah katakan bahwasanya wabil ashari hum yastaghfirun. Dan setelah selesai daripada menunaikan ibadah salat malam, di jeda-jeda waktu yang mereka miliki, di waktu sahar, di waktu sahur, mereka memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, memperbanyak istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak hanya kemudian di saat sholat malam, kita juga dalam sholat 5 waktu, kita tutup sholat kita dari subuh sampai kemudian isya dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan memang umumnya ibadah-ibadah yang besar itu seringkali kita diperintahkan untuk ditutup dengan memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk di dalamnya adalah ketika seseorang selesai dari melakukan ibadah haji. Allah katakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Dan apabila kalian telah selesai dari rangkaian ibadah haji, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sebagaimana yang dikatakan oleh penulis tadi, bahwasanya zikir adalah merupakan penutup bagi kekurangan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian penulis menjelaskan kembali kepada kita, dia mengatakan, zikir ialah amal yang agung untuk mendekatkan diri kepada Allah dan termasuk perkara yang menjadikan seorang muslim senantiasa bersamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala dengan zikir yang banyak. Ya, berzikirlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya kita diperintahkan dan dituntut oleh Allah Jalla wa'ala untuk memperbanyak zikir. Dan kalau kita perhatikan, ya, di dalam Al-Quranul Karim, satu amalan yang dikaitkan, yang kemudian kita dituntut untuk melakukannya dengan kuantitas tertentu, itu hanya ibadah zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mana ibadah-ibadah yang lainnya Allah tidak pernah kemudian ikat dengan perintah memperbanyak. Tapi menariknya, zikir kepada Allah Jalla wa'ala, kita tidak hanya dituntut untuk berzikir saja, tapi Allah menuntut kita juga untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kita dituntut untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kalau ada pertanyaan, ya, zikir yang banyak itu seperti apa? Ya, zikir yang banyak itu seperti apa, dan zikir yang sedikit itu seperti apa? Ya, karena kan yang membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik dalam masalah zikir itu dari sisi apa? Dari sisi apa, Ibu? Dari sisi kuantitasnya, dari sisi jumlahnya. Orang-orang munafik berzikir atau tidak? Berzikir, kata Allah.
Tapi zikirnya orang munafik itu mereka berzikir dengan zikir yang sedikit. Allah katakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik tidaklah berzikir kepada Allah Jalla wa'ala kecuali dengan zikir yang sedikit. Nah, pertanyaannya, ya, apa yang menjadi kriteria dikatakan seseorang itu berzikir dengan zikir yang banyak? Maka ini kemudian dijelaskan juga oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ketika Allah Jalla wa Ala berfirman alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa Ala baik dalam keadaan apa? Berdiri atau kemudian juga dalam keadaan duduk, atau bahkan dia juga berzikir kepada Allah Jalla wa Ala pada saat dia berbaring. Ini artinya dikatakan seseorang itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak adalah pada saat dia berzikir dalam setiap keadaan. Inilah poin yang pertama yang tadi dijelaskan oleh penulis, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap keadaan. Kemudian kata penulis, demikianlah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Maksudnya baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun berbaring. Dalam setiap waktu dan kondisi, ya, kecuali pada saat buang hajat. Ya, pada saat buang hajat. Dan kita telah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, bagaimana banyaknya kalimat-kalimat zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan, ya, setiap aktivitas yang kemudian kita lakukan, ya, pasti di balik aktivitas tersebut ada tuntunan-tuntunan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari seorang Muslim pada saat dia bangun tidur sampai kemudian dia tidur kembali, maka hampir pada seluruh aktivitas yang kemudian dia lakukan ada tuntunan-tuntunan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika bangun tidur, kita diajarkan untuk baca zikir, ya. Ada sunnah-sunnahnya yang perlu kemudian kita lakukan pada saat kita bangun tidur. Begitu bangun tidur, pengen masuk kamar mandi, ada zikirnya juga, ya. Keluar dari kamar mandi juga ada zikirnya. Pada saat akan berwudu, ya, atau kemudian juga setelah berwudu juga ada zikirnya. Ya, pada saat kita akan keluar dari rumah juga ada zikirnya. Pada saat kita naik kendaraan juga ada zikirnya. Jadi hampir pada seluruh apa yang menjadi aktivitas seorang muslim itu ada tuntunan zikirnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, ya, yaitu memperbanyak apa? Zikir kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap keadaan. Kemudian adab dan sunnah zikir yang kedua, yaitu memadukan, ya, menggabungkan antara zikir dengan hati
kemudian dengan lisan, dan juga zikir dengan anggota badan. Ya, kita juga sudah terangkan bahwasanya yang namanya zikir itu adalah apa? Ibadah. Ibadah apa? Qauliyah qalbiyah atau qalbiyah qauliyah, ibadah hati sekaligus ibadah apa? Ibadah lisan. Ya, itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Orang yang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, selain lisannya mengucapkan zikir tersebut, ya hatinya juga ikut mengimani apa yang kemudian dia baca, mentadaburi apa yang kemudian dia baca. Di sini kata penulis memadukan antara zikir dengan hati, lisan, dan juga anggota badan, yaitu sungguh-sungguh menggabungkan antara zikir dengan hati, lisan, dan anggota badan. Zikir dengan hati yakni dengan menghadirkan kebersamaan Allah, juga menghadirkan pengawasan, keagungan, kemuliaan, dan juga kedekatannya. Ya. Kemudian melafalkan zikir dengan lisan, termasuk amal mulia dan kesibukan lisan yang agung, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun zikir anggota badan, yaitu seperti menghitung ucapan tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, dan tahmid alhamdulillah, dihitung dengan menggunakan tangan. Jadi kalau maksudnya adalah berzikir dengan anggota badan, yaitu ketika kita menghitung ya zikir-zikir tersebut dengan menggunakan anggota badan kita, yaitu dengan menggunakan tangan. Ya, bukan berarti menggunakan alat yang lainnya tidak diperbolehkan. Ya, menggunakan alat yang lainnya untuk bertasbih itu boleh-boleh saja menurut sebagian pendapat para ulama. Akan tetapi lebih afdalnya, lebih utamanya ketika seseorang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, itu adalah apa? Dia hitung dengan menggunakan apa? Menggunakan tangannya, menggunakan jari-jari tangannya. Ya, menggunakan jari-jari tangannya. Kenapa menggunakan jari-jari tangan? Karena inilah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilihat dan disaksikan oleh para sahabatnya. Seperti misalkan kesaksian yang diberikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduhunna biyadihi. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku melihat dengan kedua mataku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir-zikir beliau dengan menggunakan tangannya. Dengan menggunakan apa? Tangannya. Ya. Kenapa? Ya. Menghitung zikir dengan menggunakan tangan, yang pertama tadi kita katakan karena itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan disaksikan oleh para sahabatnya. Yang kedua, karena ya, tangan-tangan kita ini kelak akan kemudian bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tangan kita yang kita gunakan untuk menghitung zikir-zikir kita kepada Allah Jalla wa'ala, ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dalilnya mana?
Dalilnya adalah dalam surah Yasin, ya, surah yang insya Allah kita hafal dari kecil ya. Dalam surah Yasin ayat sekitar 65, Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari ini, yaitu hari kiamat, ya, kata Allah Jalla wa Ala, kami tutup mulut-mulut mereka. Jadi tidak ada yang mampu dan bisa untuk kemudian berbicara di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya, tidak ada yang mampu untuk kemudian berbicara di hadapan Allah Jalla wa Ala. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Ya, ketika kemudian malaikat Jibril beserta dengan malaikat-malaikat yang lainnya datang bersama Allah Jalla wa Ala dengan bersaf-saf, maka tidak ada yang sanggup dan mampu untuk berbicara di hadapan Allah Jalla wa Ala kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi lisan-lisan kita, mulut-mulut kita nanti pada hari kiamat akan ditutup oleh Allah Jalla wa Ala. Wa tukallimuna aydihim, lalu kemudian yang diizinkan untuk berbicara di hadapan Allah Jalla wa Ala adalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, lalu kemudian kaki-kaki kita juga bersaksi di hadapan Allah Jalla wa Ala bima kanu yaksibun, terkait tentang apa yang dulu kita lakukan ketika berada di dunia. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabi yang bernama Yusairah, ya, yang bernama Yusairah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berpesan kepada para sahabat wanita, kepada, ya, kaum mukminat, kepada orang-orang mukmin yang wanita. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, ya nisa al-mu'minin, alaikunna bit tahlili wat tasbih wat taqdis. Wahai sekalian para wanita mukmin atau mukminah, hendaklah kalian memperbanyak tasbih, kemudian tahlil dan juga tahmid. Wala taghfalna wala taghfalna fatansainar rahmah, dan janganlah kalian lalai dari berzikir kepada Allah Jalla wa Ala sehingga kalian lupa, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Wa'qidna bil anamil, dan hendaklah kalian hitung zikir-zikir kalian kepada Allah Jalla wa Ala tersebut dengan menggunakan jari jemari kalian. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqah, karena sesungguhnya jari-jari tersebut kelak akan diminta untuk berbicara dan juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dimaksudkan dengan apa? Berzikir dengan menggunakan anggota badan. Ya, kita gunakan tangan kita sebagai media, sebagai sarana, ya, untuk, ya, menghitung apa-apa yang menjadi zikir-zikir yang kemudian kita baca. Ya, pertanyaannya, ya, tangan yang digunakan untuk berzikir, tangan yang mana, kiri atau kanan? Ya, lebih utamanya adalah dengan menggunakan tangan kanan. Ya, lebih utamanya dengan menggunakan tangan kanan. Ya, berdasarkan pada keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu an tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi
wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka untuk mendahulukan bagian yang kanan, baik pada saat beliau mengenakan sandal, menyisir rambut, atau kemudian pada saat bersuci, dan dalam segala urusan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam segala urusan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir dengan tangan ini boleh dengan menggunakan jari, ya, dengan menggunakan jari, boleh juga dihitung dengan menggunakan ruas jari. Ya, boleh dengan menggunakan jari, boleh dengan menggunakan ruas jari. Yang penting, ya, ketika zikir, kita gunakan tangan kita untuk menghitung zikir-zikir tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan berzikir dengan menggunakan anggota badan. Nah, kemudian kata penulis, hafizahullah ta'ala, dan di antara bentuk zikrullah dengan anggota badan adalah, ya, ini bentuk yang lainnya. Ya, kalau tadi juga termasuk bagian daripada berzikir dengan anggota badan, menghitung dengan tangan. Kemudian di antara bentuk zikrullah dengan anggota badan yang lainnya adalah dengan mengamalkan segala bentuk ketaatan kepada Allah dalam setiap waktu dengan segala tuntutannya, serta menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua, ya, adab dan sunnah zikir yang kedua, yaitu memadukan antara zikir dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Nah, kemudian yang ketiga, adab dan juga sunnah berzikir kepada Allah Jalla wa'ala ialah menangis dan melembutkan hati ketika berzikir. Ya, kalau bisa, ya kita paksa untuk apa? Untuk menangis. Ya, karena nangis ini perlu latihan. Ya, makanya kata Nabi SAW, ketika kita diperintahkan untuk baca Quran, kita diperintahkan untuk apa? Ibukau, untuk menangis. Fa'illa, kalau kemudian kita nggak mampu nangis, ya fatabakau, maka usahakan dan belajar untuk apa? Untuk menangis. Karena untuk membiasakan agar kemudian hati kita ini menjadi lembut, ya, menjadi lembut. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, menangis dan melembutkan hati ketika berzikir. Karena barang siapa menangis ketika berzikir kepada Allah, maka ia berhak mendapatkan pahala yang sangat besar apabila ia ikhlas dalam tangisannya. Nah, jadi zikir sendiri itu punya keutamaan yang besar. Ditambah lagi ketika kemudian seseorang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, dia sertakan dengan tangisan, dia menangis pada saat berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, maka keutamaan yang didapatkan tentunya akan lebih besar lagi, ya, akan lebih besar lagi. Khususnya ketika yang sedang seorang diri, terlebih lagi kalau kemudian dia berzikir, ya, lalu kemudian dia menangis di dalam kesendiriannya. Ini jauh lebih besar lagi keutamaannya dan pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Bahwasanya ada 7 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla wa'ala
pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Jalla wa'ala. Ini kapan terjadinya Ibu? Naungan dari Allah ini kapan terjadinya? Ya, nanti pada hari kiamat, ketika manusia berada di mana? Di mahsyar, di padang mahsyar. Ya, kalau kita baca bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama setelah ditiupnya sangkakala yang kedua, ya, ditiupnya sangkakala yang kedua, yang didahului dengan turunnya hujan, yang dari hujan itulah kemudian ya Allah menjadikan manusia hidup kembali, sebagaimana tumbuhan ketika kemudian disiram oleh hujan. Allah bangkitkan seluruh manusia, ya, dan tidak ada yang kemudian tersisa. Mau manusia itu mati dalam keadaan apapun, mau jasadnya itu dikubur, mau dibakar dan lain sebagainya, seluruhnya akan kemudian dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah akan datangkan kalian seluruhnya. Lalu kemudian Allah bangkitkan dan kemudian himpun manusia dalam keadaan kufatan, uratan, musyatan, gurla, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki. Ada yang kemudian datang ke mahsyar dalam keadaan jalan kaki. Ada juga yang menggunakan kendaraan. Ada juga yang kemudian diseret, ya, berjalan dengan menggunakan wajah-wajahnya. Dan inilah keadaan orang-orang kafir. Gurla, lalu kemudian dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Ya. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala di mahsyar akan dekatkan matahari, itu hanya jarak 1 mil. Ya, hanya jarak 1 mil dari kepala manusia. Lalu kemudian pada saat itu bercucuranlah keringat-keringat manusia, ya, dan cucuran keringat ini bergantung pada apa? Amalan mereka ketika berada di dunia. Ada yang keringatnya sampai ya mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, bahkan ada yang sampai kemudian tenggelam oleh keringatnya. Maka ada 7 golongan yang akan kelak mendapatkan naungan dari Allah Jalla wa'ala, ya, yang akan dinaungi dari apa? Dari teriknya matahari nanti ketika berada di mahsyar, ya, ketika berada di mahsyar. Dan 7 di sini tidak, ya, pembatasan. Tidak hanya 7 golongan ini, ada juga golongan-golongan yang lain selain 7 ini yang kelak mendapatkan naungan, ya, pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang memaafkan apa yang menjadi hutang daripada orang lain, jikalau orang tersebut dirasa tidak mampu dan tidak sanggup untuk kemudian apa? Melunasi hutangnya. Kata Nabi SAW, man anzara muhsiran aw wada'a lahu adallahu Allah yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang berikan tenggat waktu bagi saudaranya yang berhutang, yang tidak mampu untuk membayar hutangnya, atau kemudian memaafkan sebagian atau seluruh daripada hutang-hutangnya, maka kelak orang tersebut Allah akan berikan baginya naungan pada hari kiamat di bawah naungan arsy Allah Jalla wa'ala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan yang luar biasa mendapatkan naungan dari Allah Jalla wa'ala. Dan orang ketika di mahsyar itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama sekali, ya. Dan lamanya seseorang ketika berada di mahsyar, inilah baru terasa bagaimana singkatnya kehidupan di dunia. Lam yalbathu illa sa'atan minan nahar.
Ya, sampai bagaimana seseorang itu nanti merasakan bagaimana dahsyatnya ketika berada di mahsyar, maka orang-orang pada saat itu akan menyadari bahwasanya kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat saja dari waktu siang hari. Saking apa? Saking lamanya. Ya, saking lamanya apa? Ketika seseorang berada di mahsyar. Ya, barulah nanti setelah kesulitan-kesulitan itu, ya, manusia kemudian minta syafaat kepada para nabi sampai kemudian ya, syafaat tersebut hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat inilah yang disebut dengan apa? Syafaat al-uzma. Ya, syafaat al-uzma. Ya, yang kemudian Nabi datang kepada Allah agar kemudian ya, menyegerakan hari keputusan. Baru setelah itu manusia apa? Dihisab, kemudian ada al-ardu, ditampakkan amalan-amalannya, kemudian ditimbang, ya, kemudian baru dibalas dan seterusnya. Yang penting di sini ya salah satu golongan dari 7 golongan yang kelak akan kemudian mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Jalla wa'ala. Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu seorang yang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala di waktu sendiri, lalu kemudian kedua matanya meneteskan air mata, ya, karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah atau ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi apa? Tenang. Jadi yang bisa menenangkan hati kita itu adalah ketika kita apa? Berzikir kepada Allah. Ya, kalau kita punya masalah apapun itu, sekecil dan sebesar apapun masalah tersebut, yang bisa membuat hati kita jadi tenang adalah ketika kita ya, obati masalah tersebut dengan memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, bukan dengan update status, atau kemudian bukan kemudian dengan kita keluar berbelanja. Ya, itu kadang-kadang bisa menenangkan, tapi hanya sebentar aja. Ya. Tapi yang bisa benar-benar mendamaikan dan menenangkan hati kita ketika kemudian kita ditimpa masalah dan lain sebagainya adalah dengan kita apa? Berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Allah katakan kepada Nabi kita yang mulia dalam surah Al-Hijr, ayat-ayat yang terakhir, ayat 97, 98, 99. Ya. Ayat 97, 98, 99. Al-Hijr itu kan sampai ayat berapa? 99 ya. Ya enggak, Bu? Udah ketemu belum suratnya? Al-Hijr ayat 97. Ketemu? Apa bunyinya, Bu? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Artinya apa? Iya, kata Allah, dan sungguh kami tahu dadamu menjadi sempit, sedih, marah, kesel, dan lain sebagainya, dikarenakan apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ya berdakwah secara baik-baik, ngajak mereka untuk menyembah kepada Allah,
Tapi lisan orang kafir mengatakan Nabi adalah penyihir, Nabi adalah pendusta, Nabi adalah bla 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 dan lain sebagainya. Tidak hanya kemudian diserang dengan lisan, bahkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya, dengan perbuatan-perbuatan daripada orang-orang kafir, ya. Tapi apa kata Allah Jalla wa'ala? Allah justru perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika." Ya, bukan, astagfirullah. Dilanjutannya, "Fasabbih bihamdika wa kun minas sajidin." Ya, bertasbihlah engkau, ya, dengan keagungan daripada Rabbmu. Ya, bertasbih, tahmid, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah Jalla wa'ala sampai sampai kematian, ya, mendatangi. Jadi kita enggak bisa menghalangi orang berbicara yang enggak baik terhadap kita. Kita nggak bisa maksa semua orang itu suka sama kita, dan kita nggak bisa mengendalikan lisan-lisan mereka untuk tidak menyerang kepribadian kita. Kita nggak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak membalas keburukan dengan dengan keburukan yang lainnya. Kita bisa mengendalikan diri kita untuk kemudian melawan keburukan dengan kebaikan. Itu yang bisa kita lakukan. Maka lebih baik gunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, karena dengan zikir tersebutlah hati kita menjadi tenang. Ya. Jangan dikit-dikit ada masalah sama pasangannya dan status, itu kan enggak menyelesaikan masalah, ya, malah bikin masalah tambah runyam. Ya. Lebih baiknya zikir kepada Allah Jalla wa'ala, ya, ngeluh dan mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jauh lebih menenteramkan dan menenangkan hati. Nah, ini yang ketiga, ya. Tadi di antara sunnah dan juga adab berzikir kepada Allah adalah menangis dan melembutkan hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara adab dan sunnah berzikir yang berikutnya, kata penulis, yaitu merendahkan suara ketika berzikir. Ya, itu maksudnya berzikir dengan pelan. Ya, dengan pelan. Ya, tidak dikeraskan. Karena cara seperti ini lebih dekat kepada keikhlasan dan juga kehusyuan. Ya, lebih dekat kepada keikhlasan dan juga membantu seseorang untuk lebih khusyuk dalam zikirnya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan para sahabat beliau mengangkat suara mereka saat membaca takbir dalam sebuah perjalanan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum ma tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an basira, walladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi." Ya. Jadi kata Nabi kepada para sahabatnya yang di dalam perjalanan mereka mengangkat suara zikir mereka dengan suara yang kencang, kata Nabi kepada mereka, "Wahai sekalian manusia, sayangilah diri kalian dengan merendahkan suara, karena kalian tidak menyeru zat yang tuli dan juga tidak menyeru zat yang jauh. Sesungguhnya kalian menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Zat yang kalian seru itu lebih dekat kepada seorang dari kalian
daripada leher hewan tunggangannya. Ya, ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar para sahabat ketika berzikir tidak mengeraskan mengeraskan suaranya, berzikir dengan zikir yang pelan, dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, karena itu lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih menghantarkan seseorang kepada kekhusyuan. Ya. Kecuali di tempat untuk kapan mengeraskan suara zikir kita. Seperti kapan? Seperti zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat boleh nggak dikeraskan? Jawab ibu. Boleh nggak? Boleh. Ya, walaupun khilaf memang diantara para ulama apakah mengeraskan zikir setelah sholat wajib itu hukumnya sunnah atau tidak. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang memakruhkan. Ya, tapi hadisnya jelas. Ya, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan yang lain. Ya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya, ya, mengangkat suara setelah zikir, ya, mengangkat suara ketika berzikir setelah sholat wajib itu ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khilaf nanti apakah ini jadi kebiasaan atau enggak? Ya, ini jadi kebiasaan atau tidak? Kalau yang menganggap ini adalah tidak dibiasakan, hanya sesekali saja Nabi lakukan, berarti ya ini diperbolehkan hanya ya, dari sisi ketika kemudian seseorang ingin ngajarin orang lain, ngajarin tata cara berzikir, misalkan bacaan-bacaan yang dibaca pada saat zikir apa saja, maka boleh dengan dikeraskan. Ya. Tapi wallahu taala a'lam bishawab, ya, pendapat yang lebih rajih sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, yang bahwasanya ya disunnahkan untuk mengeraskan zikir setelah selesai sholat wajib. Ya, mengeraskan zikir setelah sholat wajib. Ya, sunnahnya. Jadi bedakan antara mengeraskan dengan membacanya secara berjamaah. Ya, mengeraskan secara sendiri itu boleh. Ya, tapi kalau kemudian memilih untuk didirikan, ya, itu juga tidak apa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan ketika seseorang mengangkat suara ketika berzikir, mungkin saja ia akan terjatuh kepada riya. Ya, kecuali kalau misalkan tadi kita dengan mengeraskan suara ini dikhawatirkan kita akan terjatuh dalam riya, ya maka lebih baik dibaca dengan apa? Dengan lirih, dibaca dengan pelan. Nah, yang sama seperti ini orang sedekah boleh nggak terang-terang? Boleh. Kalau apa? Kalau selamat dari riya. Ya, tapi sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik. Ya, sedekah dengan terang-terangan boleh kalau dia mampu ya menahan dirinya dari penyakit riya dan selama ada maslahat besar dalamnya. Kata Allah Jalla wa Ala, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Ya, kalau kalian bersedekah secara terang-terangan, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau kalian memilih bersedekah secara sembunyi, maka itu jauh lebih baik. Ya, dalam rangka ya untuk menjaga keikhlasan dan agar tidak terjatuh dalam riya. Kemudian sunnah dan adab zikir yang berikutnya ialah yang menjauhi zikir-zikir bid'ah, zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk adab kepada Allah Jalla wa'ala, yakni
tidak beribadah kepadanya kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan. Ya, karena zikir itu termasuk bagian daripada apa? Ibadah. Ya, dan kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah kecuali dengan cara-cara yang kemudian telah diajarkan dan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka demikian halnya dalam berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah itu kan artinya kita membaca pujian-pujian kepada Allah. Ya, membaca pujian-pujian kepada Allah. Dan kita nggak tahu bagaimana batasan-batasan sesuatu itu dikatakan pujian atau tidak, kecuali yang memang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ya, harus menjauhi zikir-zikir yang bid'ah, zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semisal zikir dengan mengucapkan Allah Allah, ataupun kemudian mengucapkan hu dan sejenisnya. Nah, ini biasanya pada saat akan mentalqin orang yang sakaratul maut, orang yang akan meninggal dunia. Ya, biasanya ada yang menyarankan jangan ditalqinin la ilaha illallah kepanjangan. Ya, karena pada saat itu orang itu napasnya lagi berat. Takutnya dia nggak bisa ngikuti, atau jangan kemudian secara sempurna, nanti takutnya begitu la ilaha meninggal, ya belum illallahnya meninggal, ini bahaya. Makanya biar lebih aman, maka cukup talqinkan Allah Allah saja, atau talqinkan hu saja. Ya, huwa hu disingkatnya, huwa itu dia. Ya, maksudnya Allah itu hu. Jadi disingkat aja. Nah, ini tentunya apa? Ya, pemahaman yang keliru. Ya, karena jelas yang Nabi katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal dunia, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Karena Allah hanya Allah Allah saja. Orang-orang jahiliyah juga tahu, ya, dan akan sangat ringan sekali akan mengatakan Allah Allah saja. Tapi kan yang menyebabkan orang-orang kafir jahiliyah dulu nggak mau menjawab seruan Nabi Muhammad adalah karena mereka berat untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Karena mereka tahu dan sadar konsekuensi daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya mereka harus meninggalkan sesembahan selain siapa? Selain Allah. Ya, maka orang yang pada saat kondisi sakaratul maut tetap ditalqinkan dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Meskipun nanti misalkan dia baru la ilaha illa kemudian meninggal, Allah Maha tahu apa yang di dalam hati seorang hamba. Ya, di dalam hatinya mungkin dia sudah ingin kemudian mengucapkan kalimat tauhid tersebut secara apa? Secara lengkap. Nah, kan tetapi ya, ajalnya mungkin lebih dulu menjemputnya. Ya. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah apa? La ilaha illallah, bukan Allah Allah, bukan hu dan seterusnya. Barang siapa yang akhir kalimatnya, akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka apa? Maka dia pasti masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, demikian pula tidak menambah-nambah dan mengubah-ubah redaksi zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kewajiban kita hanya ngikutin aja. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah ya apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad dan janganlah membuat perkara-perkara yang baru. Enggak perlu ditambahin, enggak usah juga dikurang-kurangi. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi itu sudah sempurna.
ya, sudah sempurna. Nah, ini yang kelima, yaitu menjauhi zikir-zikir yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adab dan sunnah zikir yang keenam, ya. Yang keenam. Di sini semuanya bawa buku kan ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah nunggu yang nyatet. Catat kalau yang kemudian nggak ada di buku, tambahan catatannya silahkan dicatat. Nah, kemudian yang keenam, di antara adab dan sunnah berzikir ialah mendahulukan zikir khusus daripada zikir umum. Nah, ini kaidahnya ini. Zikir yang khusus itu didahulukan dibandingkan dengan zikir yang umum. Ya, di waktu yang memang harusnya zikir khusus tersebutlah yang kemudian dia baca alih-alih membaca zikir yang umum. Di sini kata penulis, apabila terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zikir khusus atau muqayyad, ya, yang khusus atau muqayyad yang terikat pada tempat, keadaan dan waktu-waktu tertentu, maka dalam hal ini ia lebih utama daripada zikir-zikir umum atau mutlak. Ya, jadi zikir-zikir yang muqayyad yang khusus dibaca pada tempat tertentu, keadaan tertentu, waktu-waktu tertentu, maka itu lebih utama untuk dibaca dibandingkan dengan membaca zikir mutlak, zikir umum. Ya, paham ini Bu? Contohnya seperti apa? Zikir setelah sholat misalkan, yang gampang aja. Begitu salam, sholat wajib, mana yang lebih utama? Zikir setelah sholat atau baca Quran? Zikir setelah sholat. Kenapa lebih utama zikir setelah sholat? Karena zikir setelah sholat itu adalah zikir yang sifatnya apa? Muqayyad. Sifatnya apa? Khusus. Sedangkan membaca Quran itu adalah zikir yang sifatnya apa? Umum. Meskipun sebaik-baik zikir itu adalah membaca apa? Membaca Al-Quran. Ya, meskipun sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau kemudian membaca Al-Quran ini kita lakukan di zikir yang harusnya kita baca adalah zikir khusus, maka membaca Quran ini tidak lebih utama dibandingkan dengan kita membaca zikir khusus tersebut. Ya, dari sini paham ya? Ya. Jadi yang lebih utama adalah membaca apa? Membaca zikir setelah sholat, alih-alih kemudian membaca apa? Baca Quran. Ini biasanya banyak kita temukan pada sebagian teman-teman yang semangat ingin menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Begitu selesai salam, bukannya baca zikir setelah sholat, malah lanjutin baca Quran, yang padahal yang lebih utama, yang lebih afdal adalah apa? Membaca zikir setelah sholat. Ya, baca zikir setelah sholat. Bahkan mengamalkan zikir itu pada kondisi demikian lebih utama daripada membaca Al-Quran. Meskipun apa ini? Gimana meskipun karena salah tulisannya. Meskipun sama karena bisa digabungkan. Ya mungkin meskipun membaca Quran itu lebih utama kali ya, maksudnya karena kekhususannya dengan momen tersebut. Ya. Bahkan mengamalkan zikir itu pada kondisi demikian lebih utama daripada membaca Al-Quran. Meskipun membaca Al-Quran, gimana caranya biar pas? Meskipun membaca Al-Quran meskipun membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama, gimana?
Mungkin baiknya dikasih tanda apa itu di antara dua strip itu ya. Jadi apa ya? Penambahan penambahan kata aja. Bahkan mengamalkan zikir itu pada kondisi demikian lebih utama daripada membaca Al-Quran karena kekhususannya dalam momen tersebut. Jadi meskipunnya ini hanya dikasih apa tanda dua strip itu, namanya kalimat tambahan. Ya, meskipun membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama karena kekhususannya dengan momen tersebut. Nah, gitu ya Bu ya. Itu Mbak. Ya. Karena kalau meskipun karena kayaknya nggak bisa nyambung. Nyambung nggak kalau bilang meskipun karena? Hmm? Jadi gitu aja ya. Saya ulangin banyak. Bahkan mengamalkan zikir itu pada kondisi demikian lebih utama daripada membaca Al-Quran. Zikir itu maksudnya apa Bu? Yang khusus kan ya? Bahkan mengamalkan zikir itu maksudnya zikir yang sifatnya khusus, yang muqayyad pada tempat dan waktu serta keadaan tertentu. Pada kondisi demikian itu lebih utama dari membaca apa? Al-Quran. Sampai sini ngerti kan ya? Iya. Nah, di sini kasih tanda strip 2 gitu. Ini adalah apa namanya kalimat tambahan, penjelasan tambahan. Meskipun membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama, tutup stripnya. Meskipun membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Karena kekhususannya di sini kembali ke mana nyanya? Kekhususannya ini kembali ke mana? Nyanya, zikir yang khusus tadi. Ya, karena kekhususannya dengan momen tersebut, dengan waktu, dengan keadaan, dengan tempat tersebut. Ya, misalnya zikir-zikir khusus yang dibacakan sesudah sholat fardu sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, di antara adab dan juga sunnah ya berzikir kepada Allah Jalla wa'ala yaitu memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur. Ya, yang ma'thur maksudnya apa? Yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, zikir-zikir yang datang, yang diajarkan, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, ini nanti ada pembahasannya zikir-zikir yang maksur itu seperti apa. Ini nanti ada zikir pagi dan petang. Ya, kemudian bacaan-bacaan zikir yang lainnya yang perlu untuk kemudian kita perbanyak dalam zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu. Memperbanyak zikir-zikir yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir yang maksur maknanya zikir maupun doa yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zikir maupun doa yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perlu untuk kemudian mengecek lebih dulu terkait tentang zikir-zikir tertentu yang kemudian mungkin beredar di postingan-postingan media sosial atau mendapatkan share ya, dari grup-grup tertentu ya, maka pastikan dulu apakah kemudian zikir tersebut maksud ya ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ya, kalau riwayatnya sahih dari Nabi ya kita amalkan, kalau tidak maka tidak perlu untuk diamalkan. Nah, alhamdulillah kita katakan zikir-zikir dari Nabi itu banyak sekali
yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sahih aja kadang nggak semuanya diamalkan. Ini kok yang tiba-tiba kita ingin mengamalkan yang nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan mengamalkannya lebih banyak daripada zikir yang lain, karena yang demikian termasuk mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi, ini adalah jenis zikir yang utama. Dalam buku ini kami menyebutkan beberapa di antaranya, insyaallah ta'ala. Ini ya yang ketujuh, yang terakhir, yaitu memperbanyak zikir-zikir yang masyhur, ya, yang riwayatnya sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masuk pada pembahasan berikutnya, ini zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Kita bahas mukadimahnya aja dulu. Zikir pagi dan petang. Banyak ayat yang menganjurkan kita supaya berzikir pada pagi dan petang hari. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan sebutlah nama Rabbmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, baik di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ini adalah apa? Di antara dalil yang memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir ya di waktu pagi dan juga di waktu petang, terutama dengan zikir-zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini tidak dijelaskan ya yang menjadi batasan daripada ya pagi dan juga petang itu, batasannya dari sisi waktu seperti apa. Apakah kemudian zikir pagi itu sudah boleh dibaca ya pada saat kemudian apa? Sebelum subuh, ataukah kemudian dibaca mulai dari setelah subuh? Lalu kemudian batasannya kapan? Apakah sampai terbitnya matahari, ataukah sampai kemudian waktu zuhur tiba dan lain sebagainya? Nah, ini memang yang terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, di antara para ulama. Namun wallahu ta'ala a'lam, kalau seseorang masih yang bisa dan dia mengingat untuk kemudian membaca zikir di waktu pagi sebagaimana pada waktu yang ditentukan, misalkan setelah sholat subuh, misalkan dia baca apa? Zikir paginya, ya, dia biasakan setelah sholat subuh, setelah kemudian membaca apa? Membaca zikir setelah sholat, lalu kemudian dia ya langsung setelah itu membaca zikir paginya, maka ini adalah tentu sesuatu yang baik, ya. Tapi kalau sesuatu ketika suatu saat kita qadarullah ya, kita lupa, yang biasanya setelah subuh itu begitu selesai zikir pagi, kita selesai zikir sholat subuh, kita kemudian zikir pagi, ternyata karena satu dan yang lainnya kita lupa, dan kemudian baru ingatnya apa? Baru ingatnya di siang hari, baru ingatnya setelah sholat zuhur misalkan. Boleh nggak kita baca zikir pagi tersebut setelah sholat
zuhur, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh. Ya, kalau kita kelupa, ya, zikir paginya kita baca di waktu yang seharusnya, tapi justru ingatnya di siang hari, nggak apa-apa untuk kemudian kita baca di siang hari. Begitu pula dengan zikir pagi, zikir petang, zikir petang. Ya, kita kemudian lupa pada Allah, kemudian baru di malam hari kemudian kita baca, ya nggak apa-apa untuk kemudian dibaca di malam hari. Yang penting adalah tetap berusaha untuk dibaca. Ya, tetap diusahakan untuk kemudian dibaca. Perkara lewat waktunya, maka insya Allah itu tidak mengapa. Ini tujuannya agar kemudian kita tetap berada di atas kebaikan. Ya, di atas kebaikan dengan kita tidak meninggalkan yang namanya zikir pagi maupun zikir petang. Nah, jadi waktunya memang ya khilaf di antara para ulama. Yang paling mudah sebenarnya adalah setelah sholat subuh. Ya, kalau kemudian zikir pagi, ya, biar nyambung ya dengan zikir setelah sholatnya. Kalau yang sore mungkin ya bisa setelah sholat asar. Nah, demikian juga hal ini ditekankan agar dilakukan pada waktu subuh. Ini ya, pada waktu subuh. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Ya, maka ya, Maha suci Allah, ya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di waktu petang hari dan juga ketika kamu berada di waktu subuh. Ya, di waktu subuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada kita beberapa zikir serta doa yang dibaca pada waktu pagi petang sebagai mana dinukilkan dalam hadis-hadis berikut ini. Nah, ya, ini yang berikutnya insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Nah, kita ke pertanyaannya. Assalamualaikum. Ustaz, apabila di akhir hidupnya seseorang menjerit memanggil nama Allah saja, apakah ia dijamin masuk surga Allah? Maksudnya tidak menyebut la ilaha illallah. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang jelas dari teks yang disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagi yang membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, bisa saja mungkin yang terdengar di kita itu hanya Allahnya saja, ya, Allahnya saja yang terdengar, tapi kita nggak tahu yang kemudian yang ada di dalam hati daripada ya, seseorang tersebut. Bisa saja dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara sempurna. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita menangis saat membaca ayat Al-Quran karena misal di ayat memohon ampunan untuk kedua orang tua karena sudah meninggal? Ini adalah sesuatu yang baik. Ini sesuatu yang baik. Ya, ya, nangis karena apa? Di dalam ayat tersebut ya, berkisah tentang apa? Berkisah tentang ya, ayat-ayat yang berkenaan tentang memohon ampunan kepada kedua orang tua. Bagus. Ya. Apakah ketika berdoa menyesali perbuatan kemudian nangis, ya, itu termasuk ya zikir? Ya, ya.
menyesali perbuatan kemudian menangis, itu termasuk berzikir kepada Allah. Ya. Kalau kemudian kita yang menyesali apa yang menjadi perbuatan, itu tentunya ya termasuk bagian daripada berzikir dengan apa? Dengan anggota tubuh. Sudah disampaikan oleh penulis tadi bahwa salah satu cara berzikir dengan anggota tubuh dengan apa? Dengan menjalankan apa-apa yang menjadi ketaatan dan ibadah kepada Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk tentunya ya, perbuatan baik adalah ya ketika seseorang menangis menyesali perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang kemudian dia lakukan kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana memadukan zikir dengan hati dan lisan apabila kita berzikir sambil melakukan aktivitas rumah tangga atau aktivitas di luar rumah? Ya nggak apa-apa, bisa-bisa saja. Ya, kita sambil bekerja, sambil beraktivitas, kita kemudian membaca zikir-zikir kepada Allah Jalla wa'ala dengan zikir-zikir yang umum. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dengan menghadirkan pengawasan Allah Jalla wa'ala di dalam hati kita, bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, bahwasanya Allah Maha kemudian mendengar apa yang kita baca dan lain sebagainya. Ya, jadi berzikir di tengah kesibukan, di tengah aktivitas itu tidak menafikan bagi kita untuk memadukan zikir antara lisan dengan apa? Dengan hati kita. Nah, tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, di antara bentuk zikir dengan hati adalah menghadirkan apa? Pengawasan, muraqabah kepada Allah Jalla wa Ala, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang safar dan sholatnya di jamak qashar, apakah ada sholat sunnah wajib atau tidak? Tidak ada, kecuali apa? Kecuali sholat subuhnya aja. Ya, kalau kemudian seseorang dalam keadaan safar, maka ketika dia menjamak atau kemudian menjamak serta mengqashar sholat, maka tidak dianjurkan baginya untuk apa? Untuk sholat sunnah rawatib baik sebelum maupun setelahnya. Ya, seseorang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu qiman sahihan. Kalau seorang hamba itu sakit atau sedang dalam perjalanan, maka Allah tetap mencatatkan baginya amalan sebagaimana amalan yang dia lakukan pada saat dia apa? Pada saat dia mungkin tidak dalam kondisi safar atau pada saat dia sedang sehat. Jadi nggak usah khawatir. Ya, sholat sunnah rawatib yang kita tinggalkan karena apa? Karena safar, ya, karena kita menjamah dan membaca sholat, itu tetap dicatat sebagai apa? Sebagai amal. Ya, karena kita meninggalkannya pada saat apa? Pada saat safar saja. Sedangkan waktu mungkin kita apa? Kita sudah biasa merutinkannya. Ya, kadang kan ada orang yang nggak pengen ngambil rukhsah ketika safar, dia tetap pengen ya sholatnya itmam, sholatnya dia sempurnakan, tidak diqashar, tidak juga dijamak. Tujuannya karena apa? Karena dia pengen tetap bisa apa? Sholat sunnah rawatib, karena dia khawatir nggak bisa sholat sunnah rawatib. Maka kita katakan ya silahkan jamak dan qashar dan tidak usah sholat sunnah rawatib, tapi pahalanya tetap apa? Tetap dapat. Nah, ini keutamaan bagi orang-orang yang apa? Ya senantiasa merutinkan ibadah-ibadah sunnah. Kalau dia tinggalkan karena ada uzur, maka tetap dicatatkan baginya apa? Pahala. Apakah boleh langsung berdoa atau tidak ketika selesai sholat sunnah? Apa yang sebaiknya dilakukan setelah sholat sunnah? Ya, tidak ada apa namanya sunnah-sunnah tertentu yang dianjurkan setelah apa? Setelah sholat sunnah. Ya, yang ingin doa silakan, yang ingin zikir dengan zikir umum ya silakan. Tapi tidak ada sunnah-sunnah khusus. Ya, tidak ada sunnah-sunnah khusus.
jika si mayit memiliki hutang kepada si A dan si A jika si mayit memiliki hutang pada si A dan si A saat mayit mengikhlaskan apa ini? Ada yang bisa bantu? Enggak, satu orang, tolong dibaca. Jika si mayit memiliki hutang kepada si A dan si A saat si mayit mengikhlaskan kembali hutang tersebut tidak diketahui oleh keluarga si mayit. Yang pertama, iya baik. Ini kembali ya. Iya. Soalnya ke. Jadi si mayit memiliki hutang kepada si A dan si A saat si mayit mengikhlaskan si mayit punya hutang kepada si A kok dan si A saat si mayit mengikhlaskan. Yang punya hutang siapa ini? Yang A atau si mayit? Kita jadi bingung. Dan si A saat si mayit, kenapa? Si A ya, yang saya pahami seperti itu. Jadi yang punya hutang ini adalah siapa? Yang berhutang siapa? Bukan dong. Yang berhutang si A. Yang berhutang si A. Terus yang apa namanya kepada si mayit. Nah, si mayit ini mengikhlaskan hutang tersebut kepada si A tanpa sepengetahuan keluarga daripada si mayit, gitu enggak? Kenapa? Ya, karena di sini hutang tersebut tidak diketahui oleh keluarga si mayit. Hah? Iya. Yang A. Pemahaman saya seperti itu. Yang hutang kan si A kepada si mayit. Nah, si mayit ini sudah mengikhlaskan hutang tersebut kepada si A tanpa sepengetahuan keluarga dari si mayit. Nah, di sini, tapi pertanyaannya, apakah hutang si mayit menjadi lunas? Berarti kebalikannya ini. Allah. Berarti yang mayit yang hutang. Si mayit berhutang kepada si A. Kemudian si A ini mengikhlaskan hutang tersebut kepada si mayit tanpa sepengetahuan keluarga si mayit. Apakah hutang si mayit menjadi lunas? Ya lunas. Ya selama orang tersebut si A mengikhlaskan hutang tersebut ya lunas. Apakah tindakan si A sudah benar atau tidak? Tindakan apa? Mengikhlaskan ya benar. Baik, bagus, enggak apa-apa. Yeah. Jadi agak bingung ini. Setelah tadi disebutkan apabila dia ikhlas dalam tangisannya, khususnya pada saat dia sendirian, dia berhak mendapatkan pahala yang sangat besar. Pertanyaannya adalah, adakah waktu-waktu khususnya? Ya, tidak ada waktu-waktu khususnya. Ya, tidak ada waktu-waktu khususnya. Boleh siang hari, boleh malam hari. Ya. Tapi malam hari itu tentu jauh ya adalah waktu yang lebih ya kita bisa untuk menyendiri ya di tengah orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya dibandingkan dengan siang hari.
Atau bisa dalam setiap keadaan, baik setelah sholat wajib, sholat sunnah, serta waktu-waktu di luar sholat. Ya, ini umum ya, waktunya tidak di waktu-waktu tertentu saja. Ya, yang penting di saat dia sedang sendirian. Apakah pada saat zikir diwajibkan untuk tetap dilafalkan di mulut dan di hati, atau boleh hanya dalam hati saja? Zikir tetap dilafalkan dengan apa? Dengan mulut. Ya, dengan lisan kita tetap apa? Tetap bergerak. Ya, makanya dikatakan tadi yang namanya zikir itu adalah apa? Ibadah hati dan juga ibadah lisan. Tidak hanya sebatas di dalam hati saja. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Yang hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, anak-anak usia 9 tahun, ya, semalam demam tinggi, ya, ba'da maghrib minum obat, tidur nggak tega untuk membangunkannya. Akhirnya anak saya bangun jam 1.30, ya, setengah 2, minta sholat, ya, minta sholat. Kemudian saya dampingi sambil duduk karena untuk berdiri tidak kuat. Apakah masih boleh sholat isya jam segitu, maksud jam 1.30 ya? Nah, batasan sholat isya adalah sampai apa? Sampai pertengahan malam menurut pendapat yang sahih. Ya, sampai tengah malam. Lewat daripada itu maka sudah lewat waktu isya. Jam 1.30 tentunya sudah lewat waktu apa? Waktu isya. Hanya saja karena anak tadi ketiduran, ya, hanya karena anak tadi apa? Ketiduran, maka bagi orang yang ketiduran, batas waktu sholatnya adalah pada saat dia bangun, ya, pada saat dia bangun, ya. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa dalam melaksanakan ibadah sholat, maka hendaklah dia mengerjakan pada saat dia ingat, ya, pada saat dia ingat. Ya, hanya saja tadi sebenarnya sikap yang paling benar adalah tetap dibangunkan di waktunya. Ya, si ibu tetap bangunin anaknya di waktunya, sebelum kemudian waktu sholat tersebut apa? Selesai. Ya, tetap dibangunkan di waktunya. Atau bisa juga dengan memberikan pilihan. Kita kan tahu orang biasanya kalau ngasih obat sama anak, umumnya yang namanya obat itu apa? Bikin ngantuk kan ya, bikin anak ngantuk. Nah, karena kondisi anak ini sedang sakit, maka nggak apa-apa baginya untuk kemudian apa? menjamak sholatnya, ya, dijamak sholatnya antara sholat maghrib dengan apa? Dengan sholat isya. Allah. Iya, baik. Yang kertasnya belum habis ini. Iya. Ustadz, saya ini gimana ya? Ustadz, saya melihat suami saya suaminya tidak salat ke masjid. Suami saya suami teman saya kan ya. Ustaz, saya melihat suami teman saya, ini lupa temannya ini, terlalu buru-buru. Saya melihat suami teman saya, suaminya tidak sholat ke masjid. Teman saya sudah ngaji sunnah, apakah saya ada kewajiban untuk mengingatkan teman saya agar mengingatkan suaminya? Apakah saya berdosa jika saya tidak mengingatkan? Jazakallahu khairan. Ya, kita husnuzan aja. Ya, barangkali istrinya sudah apa? Sudah mengingatkan. Ya, istrinya sudah
mengingatkan. Apalagi kalau kemudian istrinya sudah mengingatkan. Apalagi kalau kemudian istrinya sudah punya ilmunya, ya sudah diingatkan oleh istrinya. Hanya saja mungkin ya Allah Jalla wa'ala belum memberikan taufik dan hidayah kepada siapa? Kepada suaminya. Ya, kita husnuzon saja dalam masalah yang seperti ini. Ya, dalam masalah yang berkaitan tentang apa namanya urusan rumah tangga orang lain, itu baiknya kita harus husnuzon saja. Ya, insya Allah kita berhusnuzon bahwasanya kita kenal istrinya ini adalah istri yang baik, istri yang salihah, rajin ikut kajian dan sudah punya ilmunya. Mungkin dia sudah memberikan berbagai macam nasihat kepada suaminya. Hanya saja yang tadi suaminya belum mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Maka baiknya kita doakan saja. Kita sebagai temannya ikut doakan saja. Karena kan mendoakan orang lain dalam keadaan sahih gaib, dalam keadaan teman kita nggak tahu, itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Ya, mendoakan siapa teman kita dalam keadaan teman kita tidak mau. Kita doakan agar kemudian ya suaminya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Atau ketika kita tahu teman kita masih mengandung di bank konvensional, apakah saya bisa jika tidak mengingatkannya agar beralih ke syariah dan menuntut rekening konvensionalnya? Tidak apa-apa kalau seperti ini diingatkan. Ya, kalau kita melihat teman kita yang apa namanya yang kita sayang dia karena Allah Jalla wa'ala, maka nggak apa-apa untuk kemudian diingatkan. Ya, diingatkan tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ya. Dan ini adalah bentuk ya, rasa sayang kita kepada teman kita, kepada sahabat kita. Ketika kita melihat mereka jatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Jalla wa'ala, ya, maka sebagai bentuk sayang kita kepada mereka, kita berikan mereka apa? Nasihat. Ya, kita berikan mereka nasihat. Nah, apa hukum menyebut astagfirullah Allah Akbar ketika di kamar mandi karena kaget atau tidak sengaja? Ya, karena kalau nggak sengaja ya nggak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, ya, dan seterusnya. Ya, di laptop. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Mau tanya, kalau usia kehamilan 8 bulan, lalu 2 kali keluar bercak darah dan mau sholat, apakah harus mandi wajib atau besar atau gimana? Ya. Nah, kalau kemudian darahnya dipastikan dulu, kalau kemudian darahnya adalah apa? Darah istihadah, darah penyakit, ya maka dianjurkan untuk kemudian apa namanya berwudu setiap akan apa? Setiap akan sholat. Ya, kalau darahnya adalah apa? Darah istihadah.
Iya. Bolehkah zikir pagi petang atau zikir setelah sholat sambil mengerjakan pekerjaan rumah, atau misal sedang buru-buru untuk pergi, karena biasanya ibu-ibu kalau pagi sibuk menyiapkan keperluan sekolah dan lainnya. Mohon penjelasan. Ya, yang sibuk hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga sih. Ya, jadi boleh. Ya, kalau misalkan zikirnya dibaca sambil menyiapkan keperluan dan kebutuhan suami serta anak-anak, dibaca sambil ya menyiapkan keperluan mereka, itu tidak mengapa. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi bisa zikirnya dibaca baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ya, tapi kalau yang zikir setelah sholat itu tentunya tidak mendapatkan keutamaan apa? Keutamaan duduk di tempat sholatnya. Ya, tidak dapat keutamaan tetap duduk di tempat sholatnya sampai kemudian didoakan terus-menerus oleh siapa? Oleh malaikat. Dia tidak dapatkan keutamaan tersebut. Tapi kalau ditanya boleh, ya jawabannya adalah boleh. Nah, izin pertama ditanya, jika saya sudah tidak bisa sholat sambil berdiri karena ada udzur, apakah boleh putri saya yang 11 tahun yang mengimani, atau tetap saya mengimani walaupun sambil duduk? Jawabannya apa? Boleh. Ya, boleh bagi putrinya untuk menjadi apa? Menjadi imam bagi ibu. Atau boleh juga ibu tetap menjadi imam, tapi sholatnya dengan apa? Sholatnya sambil duduk. Hanya saja nanti kalau misalkan ibu yang jadi imam sambil duduk, itu khilafnya nanti di antara para ulama, apakah makmum yang sholat di belakang kita itu sholatnya dengan berdiri, ataukah kemudian sholatnya duduk sebagaimana ibu sholat dengan duduk. Itu yang khilaf di antara para ulama. Baik. Iya. Di sini izin bertanya, ketika zikir setelah salat fardu, subuh dan asar kan ada trikul, ya 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi. Ketika dilanjutkan zikir pagi dan petang, apakah ayat kursi dan 3 kulnya boleh tidak dibaca lagi atau tetap dibaca? Baiknya tetap dibaca, ya, biar makin mendapatkan banyak kebaikan dan banyak pahala. Bolehkah bila membaca zikir setelah sholat langsung lanjut baca zikir pagi dan petang? Boleh. Pada saat membaca zikir pagi petang ada beberapa bacaan yang saya potong, saya nggak baca karena isi bacaannya sama dengan zikir setelah sholat. Bolehkah Ustaz? Ya dibaca lagi, ya nggak apa-apa diulang. Ya, makin diulang makin jauh lebih baik dan lebih besar keutamaannya dan pahalanya di sisi Allah. Misal bacaan yang sama, bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, bacaan berikutnya tadi sama ya. Oh iya, udah habis. Baik, ada lagi pertanyaan? Insya Allah banyak pertanyaan hari ini. Alhamdulillah. Cukup? Baik, masih ada atau? Ya, baik.
Ini saya penyampaiannya kecepatan enggak? Enggak ya. Takutnya kecepatan karena sebagian bentuknya agak cepat. Ini standar cepat enggaknya beda-beda ya. Baik, ya para akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ada pertanyaan yang terlewatkan dan belum sempat untuk dijawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.